Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Februari 2025. Seperti biasa Aquarius, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, kita langsung mulai aja. Ini energinya kamu dengan si dia Two of. Yup. Kemudian ada di situ. Oh. Kemudian ada di situ, berikut ada energi dari ini ya. Oh gitu. Kemudian ada di sana. Dan kemudian hadir energinya di sini ya. Jadi tunggu dulu ya, ini oke. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Nampak-nampaknya memang mulai dari beberapa waktu belakangan hari ini kamu itu tuh mungkin sudah menunjukkan ya ketidaknyamanannya kamu dalam relationship-nya kalian gitu ya. Atau kalaupun tidak kamu tunjukkan tapi kayak kamu sadari gitu loh ya. Diam-diam di situ tuh kamu sadari bahwa ada karakter dari dirinya gitu ya, atau ada kondisi dan keadaan dalam hubungan kalian berdua ini tuh yang kayaknya bukan hanya cerita itu tuh bikin kamu merasa kekurangan, tetapi juga bisa bikin kamu merasa kamu tersakiti seperti itu ya. Nah di situ. Jadi akhirnya kamu menunjukkan gitu loh. Kamu menunjukkan pada si pasangannya kamu ini bahwa ya berinteraksi dengan dia bukanlah menjadi satu hal yang memang kamu harap-harapkan gitu ya. Berinteraksi dengan si dia itu tuh kalau bisa kamu tunjukin kalau kamunya itu tuh lagi nggak mau gitu loh. Jadi misalnya dia chatting kamu, alih-alih kamu cepet menjawab, kamu bisa aja hanya sebatas ngerit, tetapi kemudian kamu jawabnya beberapa waktu berikutnya, atau ya kamu nggak jawab sama sekali, atau bahkan kamu udah ngeliat notisnya dia, kamu abaikan. Nah kayak gitu ya, itu contohnya aja. Atau kalau kalian sudah suami istri gitu ya, pulang pun dia ke rumah, kamu kayak nggak memberikan ya sambutan sebagaimana menyambut suami yang pulang kerja, atau ya bagaimana caranya merespon istri yang sudah menunggu kamu di rumah gitu ya. Jadi kamu bisa bersikap dingin ke si pasangannya kamu. Kamu dingin di situ gitu ya. Kamu ya acuh-acuh abai di sana. Kamu lebih memilih ya untuk nyenengin dirinya kamu sendiri daripada membagi waktunya kamu sama dia. Ya mungkin kamu kayak nunjukin bahwa ya dia itu tuh merepotkan bagi kamu gitu ya. Jadi seperti kamu itu tuh lagi nggak tunjukin kalau kamu cinta sama dia. Kamu nggak tunjukin kalau kamu lagi sayang sama dia gitu ya. Dan untuk beberapa berikutnya bisa aja kalian dengan sengaja nyari-nyari perkara ya sama si pasangannya kamu. Gitu loh. Dengan cara nyindir-nyindir dia kah gitu ya. Ya, atau kamu melakukan satu tindakan yang itu tuh untuk nunjukin sama dia bahwa kamu lagi nggak sayang nih sama dia gitu ya, kamu lagi nggak cinta nih sama dia gitu loh. Padahal ya mungkin di situ tuh pasangannya kamu udah coba nih, udah repot dia gitu ya, bikin gini lah, bikin gitulah gitu ya, udah ngelakuin dia tindakan-tindakan yang dia rasa itu tuh akan berdampak baik untuk kamu, bikin kamu nyaman, bikin kamu senang gitu ya. Tapi ya penilaiannya kamu bukan demikian gitu loh. Mungkin
ketika dia dalam upayanya dia gitu ya, bikin kamu ketawa, justru kamu bisa apaan sih gitu ya. Dia dalam upayanya untuk bikin kamu merasa nyaman, justru kamu kayak risih gitu ya. Kamu tunjukin risihnya kamu. Jangan deket-deket misalnya gitu ya. Nah, jadi kayak kamu sepertinya menolak ya. Kamu sepertinya menolak kehadiran si pasangannya kamu ini. Nah, di situ. Dan ya untuk beberapa kaum Aquarius, energi seperti ini tuh sudah cukup lama. Mari lihat ya. Jadi bukan ujuk-ujuk sebatas 2-3 bulan belakangan ini, tapi bisa ya udah panjang, udah hitungan tahunan gitu ya. Jadi kayak yang kalau ini rumah tangga, sebatas menjalani rumah tangga aja kamunya. Kamu yang ya udah di atas paper aja, kamunya itu tuh sebagai istri, sebagai suami. Namun dalam kehidupan nyata, sikap sebagai suami, sikap sebagai istri itu tuh sudah tidak kamu tunjukkan lagi gitu loh ya. Kalau kalian ini tuh pacaran, ya kamu sudah nunjukin sama si dia. Hubungan ini tuh untuk saat sekarang levelnya mentok-mentok di level pacaran. Sekiranya hubungan kalian panjangnya itu ya pacarannya udah durasi 4 tahun gitu ya, 5 tahun, 6 tahun, udah lama lah gitu ya. Tapi kayak pergerakannya kamu ke arah mau ngeseriusin relationship kalian, itu tuh nihil gitu loh. Mungkin bahkan makin sering di beberapa kesempatan kamunya itu tuh entah nyuruh dia nyari cewek lain, nyuruh dia cari cowok lain. Atau barangkali kamu terang-terangan tunjukin sama si dia bahwa kamu lagi deket nih sama wanita lain, sama pria lain gitu loh. Ya, jadi kayak gak bisa kalau dia mengharapkan kamu memberikan kestabilan dalam relationship kalian, sudah pasti itu tuh ceritanya gak bakal bisa gitu ya. Kalau kamu yang disuruh ngambil kendali dalam relationship kalian, alamat relationship ini ketemunya sama perceraian gitu ya, sama perpisahan, terutama di rentang 1 hingga 7 bulan Februari ini. Nah, di situ ya. Jadi kamu ya barangkali kamu lagi memilih lebih asik aja melakukan hal-hal yang lain. Pokoknya ya nggak ada urusannya sama urusan percintaannya kamu dengan seseorang ini. Nggak ada sangkut pautnya dengan si dia. Misalnya daripada menghabiskan waktu chattingan dengan dia, kamu lebih asik, udahlah aku scroll-scroll aja lah YouTube gitu ya, lihat-lihat apalah gitu ya, video-video lucu kah, video-video apa gitu ya. Di sana. Atau kamu mendingan main gitu ya sama temennya kamu gitu ya. Mabar aja lah mendingan daripada dengan dia gitu loh ya. Jadi kamu kayak nunjukin kalau kamu itu tuh asik sendiri kamunya sama dunianya kamu gitu ya. Sehingga udah pasti ada penelantaran dari kamunya ke relationshipnya kalian gitu ya. Dan kalau dia komplain sama kamu, mari lihat kamu akan memberikan jawaban yang bisa aja itu tuh bikin dia bungkam gitu loh ya. Misalnya dia komplain sama kamu, ngapain sih kamu ini tuh asik main aja gitu ya. Kok kamunya itu tuh males banget chatting aku. Yo, chattingnya aku itu tuh direspon, teleponnya aku itu tuh diangkat. Kamu bisa mari lihat berani gitu ya dengan belak-belakan bilang, loh suka-suka aku dong. Kalau aku nggak mau angkat telepon kamu, ya suka-suka aku. Nah, itu contoh aja ya. Yang jelasnya kamu kayak nggak ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan itu tuh patut dikritik sama dia gitu ya. Yang kamu lakukan yang menurutmu ya itu hal yang sudah tepat, hal yang sudah benar gitu ya. Nah, di sana kamu bisa aja nyala-nyalain dia. Iyalah, ngapain aku chattingan sama kamu? Lah orang bahasan chattingannya kamu itu aja. Kalau nggak ya ngebawel sama aku, bolak-balik nanya aku di mana, sama siapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, kamu bisa kayak gitu kalau mari lihat ya. Dan memang rentang 1 hingga 7
kayaknya aktivitasnya kamu jauh lebih rame nih gitu ya. Kayaknya entah kamu sedang melakukan perjalanan gitu loh ya, atau kamu ya adalah aktivitas yang cukup menyita perhatiannya kamu, energinya kamu, waktunya kamu gitu ya. Sehingga ya makin terabaikan olehmu perihal relationship-nya kalian berdua ini. Gitu lah. Intinya mari lihat kamu lagi ingin leluasa gitu ya. Kamu ingin lebih leluasa, kamu ingin lebih bebas gitu ya. Atau kamu ya merasa bahwa ya sikapnya kamu yang cuek-cuek kemarin hari itu tuh dilanjutkan aja gitu ya untuk di 1 hingga 7 Februari ini. Nggak mesti kamu tiba-tibanya hangat ke dia, peduli ke dia, mesra ke dia gitu ya. Kamu ngerasa ngapain gitu loh ya. Ngapain? Jadi kayak kamu nunjukin lah ketidaksukaannya kamu perihal relationship ini gitu loh ya. Jadi kayak dia nggak penting-penting banget lah bagi kamunya itu ya. Nah beberapa ini mari lihat kamu bisa aja udah menganggap seseorang ini tuh bukan hanya dia nggak penting lagi, ya oke dia istriku, dia suamiku, dia pacarnya aku, tapi kok kayaknya nggak gimana-gimana juga lah aku dengan dia. Beberapa tentu ya kamu itu tuh udah menganggap dia bukan siapa-siapa lagi bagi kamu gitu loh. Karena dia nggak datengin benefit apapun menurutmu. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa menganggap dia itu tuh penting gitu loh ya, seseorang gitu ya. Jadi kamu terutama kalau kalian pacaran, kamu bisa juga menganggap dia itu tuh kayak mantannya kamu gitu ya. Jadi sama sekali kayak nggak ada lah keseriusan yang kamu tunjukkan dalam hubungan kalian berdua ini. Mungkin ya kamu tahu kalau kamu yang udah kehilangan rasa cinta ya sama si pasangan kamu gitu. Karena ya mungkin kamu sempet, mari lihat ya, terutama kalau hubungan kalian sudah lama, di awal-awal relationship ini mungkin kamu ya sempet lah berusaha all in banget gitu loh. Tetapi upaya usahanya kamu itu tuh kamu nampak-nampak hanya menjadi sebuah beban bagi kamu gitu ya. Jadi kayak yang aduh capeknya aja, kebagian lelahnya aja, kebagian kayak tanda kutip berkorbannya aja. Feedback baliknya untuk kamu ya nihil atau mungkin mengecewakan gitu ya. Ibaratnya kayak kamu hitung-hitungan, kamu udah ngasih nih 5, tapi kok cuman feedback balik dari dia cuman dapatnya 1 gitu ya. Dan kamu itu tuh energi demikian ketumpuk gitu ya. Pengalaman-pengalaman demikian tuh kayak berulang, kecewa. Nah ya terus pada akhirnya kamu udahlah sekalian aja nggak usah gitu ya. Atau kalau ini hubungannya baru-baru, sesungguhnya ya kamu masih belum gimana-gimana juga sih sama seseorang ini gitu ya. Kalau hubungannya baru, ya kamu belum punya perasaan cinta, ya kamu belum punya perasaan sayang gitu ya. Kalau masih baru-baru, kamu bisa aja hanya melihat dia sebatas objeknya kamu. Objek untuk ya kamu, ya dia hanya sebatas kayak pewarna-warna aja lah. Gitu ya, daripada kamu suntuk-suntuk gitu loh ya, daripada kamunya gabut gitu loh. Siapa nih yang bisa dihubungin, siapa nih yang enak diajak jalan gitu ya. Ya udah, kamu terkoneksi lah dengan dia. Tapi ya model keterkoneksiannya kalian ini tuh tentu tidak akan intens gitu loh. Ya, kamu lagi gatel-gatel jempolnya kamu hai gitu sama dia, jalan yuk misalnya, atau kamu ngapain gitu ya. Nah di sana, padahal ya kamu belum punya niatan melihat hubungan kalian ini tuh mesti kamu progresifkan, kamu bawakan ke arah yang serius gitu loh. Ya ibaratnya kayak masih cem-cemannya kamu aja lah seseorang ini gitu ya di matanya kamu. Nah di sana. Dan ya kalau untuk hubungan asmara, mungkin kamu ini tuh lebih mau sih nyari yang lain aja dah gitu ya. Nyari yang lain aja lah, gak usah lah dengan dia gitu loh. Walaupun ini tadi sudah rumah tangga gitu ya. Kamu bisa aja kayak ngerasa, aku butuh pacar nih, aku butuh kekasih nih, aku butuh pasangan nih, aku butuh teman seksual nih misalnya.
gitu ya. Dan kamu tidak melihat bahwa dia adalah temen yang atau seseorang yang patut untuk diajak. Mendingan kamu milih yang lain gitu loh. Ya, ini maaf-maaf aja, maaf banget. Daripada nge-seks dengan suaminya kamu ini atau istrinya kamu ini, mari rasa kamu akan, aku lebih pengen lah nge-seks sama yang lain aja. Nah, seperti itu ya. Sebab ya kamu mungkin udah bosen juga dengan gaya seksualnya kalian gitu ya. Kamu ingin ada variasi dalam hidupnya kamu gitu loh. Dan ya si pasangannya kamu ini mungkin dia bingung-bingung juga sih ngelihat hubungan kalian gitu ya. Dia udah gini lah, udah gitulah sama kamu, terutama belakangan hari. Tapi kok kayaknya ya dia sering nih kalau melihat ya kayak sakit-sakit hati gitu. Itu ya. Misalnya dia lagi pengen ngajak kamu ngobrol, malahnya kamu diem gitu ya. Malahnya kayak kelihatan kamu respon ogah-ogahan, antara mau ngerespon antara enggak gitu ya. Enggak yang TikToknya itu tuh enggak yang enak gitu loh ya, enggak ngalir gitu, banyak jedanya gitu loh ya. Misalnya dia ini udah repot-repot nih ya, tadi kayak kata Mari, dia udah mau coba bikin kamu ketawa, dia lemparkan sama kamu lelucon-lelucon, tapi malah kamu kayak ngelihat apalah ini gitu ya. Jadi kayak nggak friendly ya, sikapnya kamu itu tuh dia anggap ya nggak friendly, ya nggak hangat gitu ya, dan seterusnya. Tetapi seseorang ini tuh walaupun dia bingung ya, tapi dia mungkin kayak ngerasa, jangan-jangan sikapnya aku ini tuh masih salah nih, yang aku lakukan masih kurang nih, atau masih belum tepat nih gitu ya. Maka untuk di rentang 1 hingga 7 bisa dia itu tuh lebih repot lagi sama kamu gitu ya. Makin intens dia coba hubungin kamu, telepon kamu gitu ya. Nah, namun juga tentu bisa vice versa. Seseorang ini tuh dalam kebingungannya dia bisa aja kayak nge-freeze. Nggak tahu lagi dia harus ngelakuin apa. Jadi akhirnya dia diem gitu ya. Tapi dalam diemnya dia itu, dia berharap kalau kamunya jadi merasa kehilangan dia. Tadinya nih kan dia udah repot-repot nih, sibuk nelfon kamu, sibuk chatting kamu, sibuk ngajak kamu berinteraksi, cari perhatiannya kamu gitu ya. Nah dia berharap ketika dia tidak melakukan hal yang demikian, kamunya notice gitu loh. Kamu notice, kamu ngeh gitu loh, kok mana nih? Kok dia nggak chatting? Nah berikutnya kamu yang kayak berusaha lah gitu ya, menghubungi dia duluan. Jangan dia aja yang duluan gitu ya di sana. Tetapi tentu dalam diamnya dia, kemerusung. Malah dia ini bisa kemerusung, bisa sakit banget gitu loh. Sebab ya nanti pikiran dan perasaannya dia ketuju sama kamunya gitu ya. Nanti gini ya, dia bangun pagi, dia bilang, hari ini aku nggak bakalan mau chatting Aquarius gitu ya. Nah, namun sibuk bolak-balik nungguin gitu ya chattingan dari kamu gitu lah ya. Atau minimal dia kayak yang mikir bolak-balik gitu. Aku kan gak chattingan hari ini. Gimana ya Aquariusnya? Apa dia sadar akunya gak chatting dia? Apa dia merasa kehilangan? Apa dia merasa ini? Apa dia merasa ini? Jadi sibuk otaknya dia tebak-tebak manggis gitu ya di sana. Resah, akhirnya resah. Jadi sepertinya berusaha terhubung sama kamu ya sakit. Berusaha untuk diem aja dari kamu juga ya pedih gitu loh ya. Jadi akhirnya seseorang ini tuh bisa ya kemerusung sendiri lah ya di sana. Bisa kayak resah-resah nggak keruan sendiri lah gitu. Jadi kayak konsentrasi bisa kepecah gitu ya. Asik pulanya pikirin kamu gitu loh ya. Nah di sana bisa-bisa juga kayak jam tidurnya dia yang biasanya nih jam tidur itu tuh ketemunya jam 9 gitu. Bisa dia tuh agak melewatkan waktu tidurnya dia dengan harapan sebentar lagi kamu bakalan chatting apa. Tadinya ini contoh ya kan. Biasanya dia tidurnya jam 9. Dia bisa mikir, jangan-jangan jam 9 lewat 1 menit nanti kamu chatting dia. Atau jangan-jangan nanti jam 10
kamu akan telepon dia gitu loh. Nah, akhirnya di situ tuh ritme hidupnya dia bisa keganggu gitu loh, gara-gara hubungan kalian ini. Nah, di sana ya. Jadi terdampak ya, si pasangan yang kamu ini Aquarius akan terdampak dalam kehidupan pribadinya dia gitu ya, efek dari bagaimana kondisi dan keadaan relationship dengan kamu gitu ya. Dia sudah tentu menginginkan kehadiran dirimu, tetapi ternyata keinginannya dia itu tuh tidak kesampaian, tidak kejadian. Nah gitu ya. Jadi ya lumayan mengecewakan dirinya. Seperti itu kalau Mari lihat ya. Tapi ya kamu kalau Mari lihat boleh aja kamunya itu tuh agak ngerasa seneng-seneng gimana gitu ya. Kalau kamunya itu tuh tahu bahwa dia itu tuh nggak nyaman dalam relationship kalian berdua gitu ya. Nggak tau lah rasa senangnya kamu itu tuh, rasa puasnya kamu itu tuh sebab karena apakah itu model imbalan atas kecewanya kamu gitu ya, atau itu tuh hanya sebatas pride-nya kamu aja gitu ya. Pokoknya ya kamu ya mungkin itu yang kamu harapkan terjadi pada si pasangannya kamu ini. Nah di sana ya. Jadi mari lihat stuck ya, relationship kalian ini tuh energinya, energi bahagianya itu tuh stuck, atau katakan tidak terjadi, atau ya bisa digambarkan sebagai kemunduran ya. Kalau ini ceritanya rumah tangga, ya hubungan kalian ini tuh mengalami kemunduran dalam suasana harmonisnya gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn di situ, ada energi dari Taurus Libra. Berikut ada energi dari Pisces di sana. Ada energi dari Leo, Gemini hadir. Berikut ada energi dari Cancer di situ. Libra, Aquarius, Gemini hadir, dan energi dari Virgo menutup bacaan kita kali ini. Oke ya Aquarius, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.